Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini kita membahas tentang bagaimana mengetahui maksud dan hasrat hidup kita, agar kita dapat mengenali diri kita. Dan ketika kita mengenali diri kita, kita memiliki kesadaran, karena kesadaran adalah cara untuk kita bertumbuh secara pribadi. Untuk mengetahui maksud dan hasrat hidup kita, kita perlu menanyakan pertanyaan yang kelima, yang berbunyi seperti ini. Tahukah kita apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat melakukan apa yang kita ingin lakukan? Tahukah kita apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat melakukan apa yang ingin kita lakukan? Pertanyaan ini adalah pertanyaan perpindahan dari 4 pertanyaan pertama di segmen sebelumnya. Berpindah dari apa yang sedang kita lakukan ke apa yang ingin kita lakukan. Karena itu adalah sebuah proses. Tahukah kita apa yang dibutuhkan? Yang pertama, diawali dengan kesadaran. Darren Hardy, penerbit majalah Sukses, berkata, bayangkan Anda berada di tempat saat ini, di mana saja sekarang, lalu bayangkanlah di mana Anda ingin berada. Lebih kaya, lebih langsing, lebih bahagia, apa saja. Langkah pertama menuju perubahan adalah kesadaran. Jika Anda ingin berpindah dari tempat Anda berada sekarang ke tempat Anda ingin berada nanti, Anda harus mulai dengan menyadari pilihan-pilihan yang menuntun Anda menjawab dari tujuan Anda yang Anda ingini. Sadarilah benar-benar setiap pilihan yang Anda buat hari ini, supaya Anda dapat mulai membuat pilihan yang lebih cerdas, bergerak maju. Anda tidak dapat mengubah arah bila Anda tidak menyadari bahwa Anda sedang berjalan bukan ke arah yang Anda inginkan. Itu mungkin kedengaran jelas. Namun, pernahkah kita meluangkan waktu untuk memperhatikan ke arah mana pilihan dan aktivitas kita sekarang sedang membawa kita? Sisihkan waktu sejenak untuk benar-benar memikirkan kemana kita sedang menuju saat ini. Jika itu bukan arah kemana kita ingin pergi, maka tuliskanlah langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk pergi ke tempat yang kita ingini, untuk melakukan apa yang kita inginkan. Buatlah itu sejelas mungkin. Akankah langkah-langkah tersebut pasti menjadi langkah yang tepat? Mungkin ya, mungkin tidak. Tetapi kita tidak akan tahu dengan pasti sebelum kita mulai bergerak maju, dan itu membawa kita ke fase berikutnya, yaitu tindakan. Tindakan. Kita tidak dapat menang kalau kita belum memulai. Orang-orang yang memimpin dunia adalah mereka yang mencari keadaan yang mereka inginkan, dan jika mereka tidak dapat menemukannya, mereka menciptakannya. Itu berarti melakukan sesuatu secara spesifik setiap hari yang menyebabkan kita selangkah lebih dekat ke sasaran kita. Itu berarti terus melakukannya setiap hari. Hampir semua keberhasilan adalah hasil dari inisiatif. Lalu yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Tidak banyak hal yang dapat memaksa seseorang untuk melanjutkan kerja kerasnya seperti yang dapat ditimbulkan oleh tanggung jawab. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mengumumkan tujuan kita. Jika kita memberitahukan orang lain tentang niat kita, itu memberikan tekanan kepada kita untuk terus mengejarnya. Kita dapat meminta kesediaan orang-orang tertentu untuk menanyakan kemajuan kita. Itu mirip dengan memiliki tenggat waktu yang mendorong kita untuk bergerak. Kita bahkan dapat menuliskan hal-hal tersebut sebagai formulir pertanggungjawaban. Begitulah yang disarankan oleh Darren Hardy. Dia mengatakan bahwa
sebaiknya kita mencatat setiap tindakan yang ada kaitannya dengan suatu bidang yang kita sedang ingin perbaiki. Bawalah saja sebuah buku catatan kecil kemanapun kita pergi. Sesuatu yang dapat kita simpan dalam saku atau dompet sepanjang waktu, dan sebuah alat tulis, kata Hardy. Anda perlu menuliskan semuanya setiap hari. Tidak boleh tidak ada alasan, tidak ada pengecualian. Seakan-akan ada seseorang yang selalu mengawasi kita. Kedengarannya tidak terlalu menyenangkan, saya tahu, menuliskan sesuatu di atas kertas. Namun, mencatat kemajuan dan kesalahan saya dalam langkah adalah salah satu sebab yang membuat kita mampu memupuk sukses yang kita miliki. Proses tersebut memaksa kita untuk terus menyadari keputusan kita. Lalu, yang keempat, daya tarik. Jika kita menyadari langkah-langkah yang harus kita ambil untuk melakukan apa yang kita ingin lakukan, mengambil tindakan dan bertanggung jawab untuk melakukannya sampai selesai, kita akan mulai menghasilkan perilaku yang kita inginkan, dan kita akan mulai semakin dekat dengan apa yang kita ingin lakukan. Dan itu akan mulai menghasilkan efek samping yang positif. Kita mulai menarik orang lain yang berpikiran sama. Hukum magnet dalam The 21 Irrefutable Laws of Leadership berkata, siapa Anda sebenarnya adalah siapa yang Anda tarik perhatiannya. Itu berlaku dalam kepemimpinan dan juga berlaku di dalam semua aspek kehidupan. Seperti yang sering diucapkan oleh ibunya John Maxwell, burung pipit akan berkumpul sesama burung pipit, burung enggak akan berkumpul dengan sesama burung enggak. Seseorang akan bergaul dengan orang lain yang memiliki kesamaan. Jika kita ingin berada di tengah orang-orang yang bertumbuh, jadilah pribadi yang bertumbuh. Jika kita berkomitmen, kita akan menarik perhatian orang lain yang juga berkomitmen. Ini menempatkan kita pada posisi untuk mulai membangun orang-orang yang berpikiran sama, yang dapat saling membantu meraih kesuksesan. Salam untuk bertumbuh senantiasa. Salam sukses selalu. Salam sehat dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.